Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Safitri dengan NIM 2019143015, kelas 3A PGSD. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat, yaitu pada kelas 3 tema 3 tentang benda di sekitarku dan subtema 2 tentang wujud benda. Dan ini dia videonya. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelasnya nak, silahkan dipimpin doanya. Baiklah, apa kabarnya hari ini? Sehat kan? Sudah pada sarapan atau belum tadi? Alhamdulillah kalau sudah, berarti harus lebih semangat ya untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nah, siapa hari ini yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Oh, sakit. Berarti hari ini yang tidak masuk adalah Aulia karena sakit. Kita doakan semoga Aulia cepat sembuh dan bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya. Amin. Nah, selanjutnya, ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar apa? Iya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang satuan panjang. Baiklah, untuk selanjutnya, tolong anak-anak buka bukunya halaman 45, yaitu bagian tentang satuan panjang. Sudah ketemu anak-anak? Jika sudah, Ibu akan memberikan waktu untuk anak-anak membaca dan memahami apa sih itu satuan panjang. Nah, jika sudah, setelah itu Ibu akan bertanya kepada anak-anak, apa sih itu satuan panjang? Jika ada yang tahu, silahkan angkat tangannya ya. Sudah dibaca dan dipahami belum anak-anak? Kalau sudah, sekarang Ibu mau bertanya, apa sih itu satuan panjang? Ada yang tahu tidak? Sepertinya tidak ada yang tahu ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa sih itu satuan panjang. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Satuan panjang adalah suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu tinggi, panjang, jarak suatu benda, atau suatu objek yang dituju. Nah, satuan panjang juga memiliki ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkupnya yaitu, sebentar ya Ibu tuliskan.
Nah, di sini Ibu sudah menuliskan bahwasannya nilai tinggi suatu benda yang biasanya dinyatakan dengan satuan. Nah, satuan yang biasanya digunakan yaitu seperti kilometer, meter, dan sentimeter. Nah, apakah anak-anak sudah mengerti sampai di sini? Nah, satuan tidak hanya ini saja ya, Nak. Nah, ada yang tahu tidak macam-macam satuan lainnya? Nah, sepertinya tidak tahu ya. Oke, baiklah, Ibu akan menuliskannya kembali. Macam-macam satuan panjang lainnya. Yang pertama yaitu km. Yang kedua hm. Nah, ini dia satuan panjang lainnya, yaitu yang pertama yaitu km, yang kedua hm, yang ketiga dam, dan yang keempat m, yang kelima dm, yang keenam cm, dan yang ketujuh mm. Nah, ada yang tahu tidak dari anak-anak ini apa sih dari pengertian dari satuan ini? Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Nah, ini sudah Ibu tuliskan di sini dan akan Ibu bacakan ya. Yang pertama yaitu km. Km adalah kilometer, dan yang kedua adalah hm. Hm adalah hektometer, dan yang ketiga adalah dam. Dam adalah dekameter, dan yang keempat adalah m. M adalah meter, dan yang kelima adalah dm. Dm adalah desimeter, dan yang keenam adalah cm. Cm adalah sentimeter, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah mm. Mm adalah milimeter. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah jelas? Baiklah, di sini Ibu sudah membuatkan media pembelajaran untuk kita belajar pada hari ini, yaitu tentang satuan panjang. Nah, yang pertama ini terdapat km. Km adalah kilometer, dan yang kedua adalah hm. Hm adalah hektometer. Yang ketiga adalah dam. Dam adalah dekameter, dan yang keempat adalah m. M adalah meter, dan yang kelima adalah dm. Dm adalah desimeter, dan yang keenam adalah cm. Cm adalah sentimeter, dan yang ketujuh adalah mm. Mm adalah milimeter. Nah, di sini juga ada tanda panah. Jika tanda panah ke bawah, artinya yaitu dikali. Nah, contohnya, misalnya dari km ke dam, berarti ini harus turun berapa kali? Mari kita hitung bersama-sama ya, Nak. Yaitu 1, 2. Nah, berarti turun 2 kali. Jadi, setiap turun 1 kali dikali 10, dan turun 2 kali yaitu dikali 100. Jadi, di sini kita tulis dikali 100. Nah, kemudian yang kedua yaitu tanda panahnya ke atas. Ke atas berarti dibagi. Misalnya dari mm ke meter. Kita hitung bersama-sama ya. Ini tadi kan ke bawah, berarti ini ke atas. Kita hitung 1, 2, 3. Berapa kali dia? Iya, benar, 3 kali. Jadi setiap naik 1 kali dibagi 10, naik 2 kali dibagi 100, dan naik 3 kali dibagi 1000. Nah, apakah sampai di sini anak-anak sudah mengerti?
Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh cara mengubah satuan panjang R1 ke bentuk satuan panjang R1 lainnya. Nah, berikut adalah contoh gambar tangga satuan panjang. Yang pertama, seperti media yang sudah dibuat, yaitu KM. Yang kedua adalah HM. Dan yang ketiga adalah dam. Yang keempat adalah meter. Dan yang kelima adalah DM. Yang keenam adalah CM. Yang ketujuh adalah MM. Nah, di sini kita kasih tanda panah. Jika tanda panahnya ke bawah yaitu dikali. Jika tanda panahnya ke atas yaitu dibagi. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh cara mengerjakannya bagaimana. Yaitu 1. km sama dengan sentimeter. Nah, cara mengerjakannya yaitu kita lihat di sini adalah kilometer dan sentimeter. Kita cari di mana kilometer dan sentimeter itu. Kilometer adalah ada di deretan yang paling teratas dan yang sentimeter adalah di sini. Jadi, cara menghitungnya, setiap 1 kali turun tangga berarti nilainya 10. Jika 2 kali turun tangga berarti 100 dan 3 kali turun tangga adalah 1000 dan seterusnya. Ini adalah 2 km sama dengan sentimeter. Jadi berapa kali dia turun kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali dia turun. Berarti di sini ditulis dikali 1. Tadi nolnya ada berapa? Kita hitung kembali ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti di sini ditulis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita tulis sama dengan 2 km sama dengan cm. Berarti di sini ditulis 2-nya diturunkan dikali 1000 sama dengan 2 dikali 1000 cm sama dengan 2 dikali 1000 cm sama dengan 2000. Sahabat sini sudah paham? Baik, sepertinya kurang mengerti ya. Ibu akan memberikan satu contoh lagi. Contoh yang kedua yaitu 5 meter sama dengan milimeter. Kita cari di mana letak meter bersama milimeternya. Meter yaitu di sini dan milimeter adalah di sini. Cara menghitungnya sama seperti tadi. Kita hitung terlebih dahulu. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Berapa kali dia turun? Iya, benar sekali. Turun 3 kali. Berarti di sini ditulis dikali 1, nolnya tadi ada 3. Nah, di sini kita tulis sama dengan 5 diturunkan dikali 1000.
sama dengan 5 dikali 1000 sama dengan berapa? 5000 ya. Sudah mengerti ya sampai di sini? Nah, ya tadi kan tentang contoh perkalian, anak-anak sudah mengerti. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan tentang pembagian. Sama seperti tadi kita membuat tangga satuan panjang dulu ya. Nah, cara penulisannya sama seperti yang ini tadi. Kita tinggal memindahkannya saja. Yang pertama yaitu sama KM, yang kedua HM, yang ketiga dam, yang keempat meter, yang kelima DM, yang keenam cm, dan yang ketujuh mm. Nah, jika dibagi, balik tanda panahnya ke atas. Nah, misalnya Ibu memberikan contoh yaitu misalnya 4000 meter dikali sama dengan 4000 meter sama dengan kilometer. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sama seperti tadi, cuman ini tanda panahnya ke atas ya nak. Misalnya ini adalah meter dan ini adalah kilometer. Kita cari di mana bentuk meter, di sini, dan kilometer di sini. Jadi setiap tangga naik ke atas sama dengan dibagi 10. Jika 2 kali naik berarti dibagi 100, dan 3 kali naik berarti dibagi 1000. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. 3 kali naik. Berarti di sini ditulis dibagi, yaitu dibagi 1. Nolnya ada berapa tadi? Kita hitung kembali ya. 1, 2, 3. Nolnya adalah 3. Nah, berarti di sini ditulis sama dengan 4000 yang kita turunkan dibagi 1000, kita pindahkan ke sini. Nah, ini kan susah untuk membaginya bagaimana. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Contohnya seperti ini. 4000 dibagi 1000. Nah, 1000 dibagi 1000 kan hasilnya 0. Jadi tinggal sisa 4 dan 1. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4 kilometer. Nah, sampai sini sudah mengerti? Nah, baiklah, Ibu akan memberikan contoh satu lagi. Contoh yang kedua di sini. Yaitu 2000 cm sama dengan meter. Nah, kita cari dulu sentimeter sama dengan meternya tadi. Nah, kita hitung ya. Seperti tadi, kita hitung bersama-sama. 1, 2. Berapa kali dia naik tangga? Iya, berarti 2 kali. Jadi di sini ditulis dibagi, tadi nolnya ada 2, kita tuliskan 2. Nah, di sini kita tulis sama dengan 2000, kita pindahkan di sini, dibagi 100, kita tulis di sini sama dengan. Nah, ini kan susah cara menulisnya bagaimana. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Yaitu kita tulis 2000 dibagi 100. Jadinya sama dengan 100 dibagi 100 kan sama dengan 0. Jadi tinggal 20 dan 1. 20 dibagi 1 sama dengan 20 meter. Nah, itu tadilah cara penjelasannya. Apa anak-anak sudah mengerti? Ya, terima kasih kalau sudah mengerti.
Nah, ini dia tadi bagaimana cara mengerjakan satuan panjang. Nah, apakah anak-anak sudah paham dan mengerti? Jika tidak paham atau kurang mengerti, silahkan ditanyakan kembali. Oke, jika sudah mengerti, sekarang ibu yang gantian ingin bertanya kepada anak-anak. Yang pertama, hal apa saja yang sudah anak-anak pahami tentang materi kita tentang hari ini? Oh, jadi yang sudah anak-anak pahami yaitu mengenal tentang apa sih satuan panjang itu. Nah, macam-macam satuan. Satuan itu memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama adalah kilometer, yang kedua adalah hektometer, yang ketiga adalah dekameter, yang keempat adalah meter, yang kelima desimeter, yang keenam sentimeter, dan yang ketujuh milimeter. Nah, selanjutnya, bagaimana sih perasaan anak-anak saat melakukan pembelajaran? Oh, perasaannya senang. Iya, menarik. Dan mudah mencerna materi yang sudah ibu jelaskan. Oke, baiklah. Nah, sekarang gantian ibu yang berbicara. Ibu akan menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini. Materi kita hari ini adalah tentang satuan panjang. Nah, sedangkan satuan panjang sendiri adalah suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan, yaitu seperti tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang dituju. Nah, sedangkan satuan panjang juga memiliki ruang lingkupnya, nak. Ruang lingkupnya sendiri yaitu nilai tinggi suatu benda yang biasanya ditetapkan dengan satuan. Nah, satuan yang biasanya digunakan yaitu ada 3. Yang pertama adalah kilometer, yang kedua adalah sentimeter, dan yang ketiga adalah meter. Nah, selanjutnya satuan bukan itu saja, ada yang lain yaitu seperti kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, itu saja kesimpulan hari ini pada ibu. Dan yang selanjutnya adalah, nah, untuk minggu depan silakan anak-anak pelajari tentang satuan baku. Nah, satuan baku itu apa saja, macam-macam satuan baku. Nah, apa yang dimaksud dengan satuan baku? Nah, minggu depan ibu akan tanya-tanya satu persatu tentang satuan baku. Nah, sekarang buka bukunya halaman 52. Di situ ada 5 soal. Nah, anak-anak kerjakan di rumah, tidak boleh dituliskan oleh orang tua, kakak, atau teman-teman lainnya. Anak-anak tuliskan sendiri dan minggu depan dikumpul. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita operasi semut terlebih dahulu, nak. Silahkan bersihkan sampah-sampah di samping kalian. Nah, selepas itu kita buang ke kotak sampah. Oke, jika sudah, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelasnya, nak, silahkan dipimpin doanya kembali. Sudah. Nah, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran dari ibu. Jika ada kata-kata yang salah, ibu minta maaf. Dari ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi praktek mengajar saya dengan menggunakan media pembelajaran langsung. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.